pelabuhan dituntut untuk makin efektif dan efisien. Parameter yang paling mudah adalah dilihat dari biaya atau tarif yang semuanya itu kalau dikumpulkan menjadi biaya logistik. Nah, kalau kita bisa melakukan efisiensi itu dengan kecepatan layanan, kemudian juga memangkas biaya-biaya yang tidak perlu, kita pastikan bahwa yang dibayar adalah yang ada servisnya, itu akan makin efisien. Kemudian didukung dengan apa yang tadi sudah kita tanda tangani bersama oleh para pimpinan instansi, yaitu zona integritas. Memang tidak mudah merubah culture, merubah budaya, itu ada PR kita bersama. Untuk itu setiap tahun kita selalu merefresh, ya, memperbarui komitmen kita. Siapapun yang diberikan amanah menjadi pimpinan di Pelabuhan Tanjung Priok harus menjaga komitmen untuk mewujudkan zona integritas bersama. Untuk itu mengawali tahun ini tadi kita awali bersama para pimpinan instansi dan tentunya disaksikan oleh para stakeholder bahwa zona integritas terus kita wujudkan agar biaya logistik makin efisien. Kemudian yang kedua, efisiensi itu juga bisa dicapai kalau kita menerapkan layanan yang lebih cepat, yang tidak perlu harus bertatap muka. Itu dilakukan dengan layanan berbasis digital. Maka tahun lalu kantor otoritas pelabuhan utama mencanangkan Pelabuhan Tanjung Priok taklenya adalah smartphone. Smartphone ditandai dengan menggunakan layanan-layanan yang lebih cepat dengan digitalisasi. Nah, untuk itu nanti kita akan membagi tugas ini. Jadi nanti kami akan sampaikan khusus untuk program nasional logistik ekosistem yang berbasis digitalisasi, nanti akan kami sampaikan. Nanti khusus untuk capaian kinerja terminal, throughput daripada kargo, kunjungan kapal, nanti Pak Sabandar, ada Pak GM, Pak Hadi yang akan jelaskan supaya tidak overlap. Sedangkan yang lainnya nanti akan support dengan data sesuai dengan fungsinya masing-masing. Rekan-rekan dari kantor Bea Cukai akan menjelaskan kinerja, bagaimana custom menjadi garda terdepan melindungi negara dari barang-barang ilegal. Begitu juga teman-teman dari karantina pertanian maupun karantina perikanan, kemudian juga dari imigrasi tentunya sebagai border, tentunya kita juga melindungi negara kita dari kunjungan orang-orang yang ilegal. Kemudian juga dari kantor kesehatan pelabuhan, karena alhamdulillah kita baru saja melewati masa yang cukup sulit, hampir 2 tahun kita dilanda COVID. Tentunya perhatian-perhatian dan kinerja apa yang sudah dilakukan oleh kantor kesehatan pelabuhan juga nanti akan disampaikan oleh beliau. Dan nanti yang terakhir tentunya adalah jaminan keamanan dan ketertiban. Nanti bersama kita Bu Yunita selaku pelaksana tugas Polres Pelabuhan juga akan menyampaikan bagaimana kinerja keamanan dan ketertiban, terutama kalau di Priok ini selalu isunya macet. Kita sudah punya suatu teamwork yang sudah bekerja hampir kurang lebih 2 tahun yang kita kenal sebagai Safety Improvement Task Force, di mana di sana kita selalu mendeteksi adanya kemacetan dari awal sehingga tidak sampai menjadi besar. Bapak Ibu sekalian, lanjut untuk otoritas pelabuhan paparannya. Saya akan memulai dari capaian penerimaan negara bukan pajak, karena ini adalah salah satu indikator yang diukur bagaimana Badan Usaha Pelabuhan itu melaksanakan kewajibannya membayar konsesi dan penerimaan negara bukan pajak dari usaha pelabuhan. Di sini dapat kita lihat bahwa kalau dibandingkan tahun 2021, tahun 2022 ada kenaikan sebesar 112%, di mana tahun lalu pendapatan negara bukan pajak sebesar 346,4 miliar, tahun ini mencapai 413,162 miliar.
Jadi naiknya 112%. Di mana dari jasa kepelabuhanan diperoleh 180,3 miliar, kemudian jasa transportasi lainnya 6,1 miliar, dan dari konsesi sebesar 122,8 miliar. Nanti untuk jasa dari perkapalan akan disampaikan oleh Pak Sabar. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan BUP dan usaha-usaha terkaitnya di dalam membayar PNBP makin bagus, dan kita ketahui bahwa PNBP dan konsesi merupakan sumber pembiayaan negara. Pelabuhan Tanjung Priok menempati rekor atau capaian tertinggi dibandingkan pelabuhan lain. Karena kalau tidak ya malu, karena pelabuhan paling besar ya. Jadi kita bersyukur bahwa bisa menaikkan daripada pendapatan PNBP dan konsesi dari jasa kepelabuhanan. Berikutnya, khusus untuk data yang terkait seberapa banyak perusahaan yang berusaha di Pelabuhan Tanjung Priok, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap yang melaksanakan kegiatan usaha di Pelabuhan Tanjung Priok harus melakukan registrasi, pemberitahuan melakukan kegiatan usaha. Dari data statistik ini kita bisa lihat bahwa data yang tertinggi melonjak dengan pesatnya data perusahaan adalah tracking sebesar 866 perusahaan. Nah, ini mungkin teman-teman media tanya kok bisa langsung lonjaknya sini? Ya, karena ini kita sedang menerapkan single track ID, di mana single track ID mewajibkan bahwa semua truk dan perusahaan yang mengoperasikan truk keluar masuk Pelabuhan Tanjung Priok harus mendaftar. Kemudian disusul yang kedua di bawahnya adalah jasa pengurusan transportasi sebesar 224. Kemudian berikutnya adalah usaha angkutan laut atau SIUPAL 216, dan SIUKK atau keagenan kapal sebesar 138. Kemudian di bawahnya ada perusahaan bongkar muat tercatat sebesar 109. Lanjut. Selain data-data yang tercatat di Napotnet yang tadi baru saja kami sampaikan, ada juga PKU yang karena jumlahnya tidak terlalu banyak masih didaftarkan secara non Napotnet. Ini banyak sekali, ada sekitar 22 jenis usaha, mulai dari supplier bahan bakar, air tawar, leveransil, depo peti kemas, kemudian ada fumigasi, ada mooring, kemudian ada salvage, teli, tank cleaning, TPS, surveyor, dan lain-lain. Total jumlahnya 122 perusahaan. Inilah yang selama ini meramaikan usaha di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga makin layanannya makin tertuju, kemudian juga throughputnya terdukung, makin lama makin besar. Lanjut. Ini adalah data terkait dengan penerapan STID. Jadi STID ini sudah kita jalankan kurang lebih sekitar sudah 1,5 tahun, karena kita mulainya waktu itu adalah di 2021 ya, pertengahan ya, di bulan September. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa total dari perusahaan yang mendaftar melalui perusahaan itu dari Asosiasi Aprindo sebesar 1.309. Kemudian dari Angsuspel sebesar 1.573. Kemudian dari Klub Lokindo sebesar 6.000, dan dari mendaftar mandiri kurang lebih sekitar 4.930. Adapun yang sudah dikeluarkan STID itu total sebesar 24.776 kendaraan. Mungkin figurnya akan lebih jelas di slide berikutnya ya. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa jumlah keseluruhan kendaraan yang sudah terdaftar di sistem digitalisasinya Pelindo ya melalui STID Center